Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya hormati dan hamba-hamba Allah yang saya banggakan, hari ini bulan Mei 2023, tepat sebentar lagi akan ada koalisi yang ulang tahun. Koalisi tersebut adalah Koalisi Indonesia Bersatu. Koalisi yang di dalamnya ada Partai Golkar, kemudian Partai Amanat Nasional, dan juga Partai Persatuan Pembangunan. Namun teman-teman, menjelang 1 tahun ulang tahun terbentuknya Koalisi Indonesia Perubahan tersebut, tidaklah terlihat adanya hilal kebahagiaan. Yang ada justru satu persatu partai koalisi yang ada di dalamnya terlihat sudah mulai terpecah belah, cerai-berai begitu. Satu contoh misalnya, ketika kemarin Partai Persatuan Pembangunan secara resmi mendeklarasikan calon presiden 2024 mendatang jatuh pilihan kepada sosok Ganjar Pranowo, yang artinya bahwa dari koalisi yang kita tahu Ganjar Pranowo merupakan kader daripada partai PD Perjuangan yang secara notabene adalah di luar daripada koalisi Indonesia Bersatu. Ini merupakan salah satu sinyal yang menurut saya bahwa koalisi Indonesia Perubahan koalisi Indonesia Bersatu sudah tidak lagi solid sebagaimana awal mula dibentuknya koalisi Indonesia Bersatu di 2022 kemarin. Nah, teman-teman yang saya banggakan, lantas apa yang harus dilakukan oleh Partai Amanat Nasional dan juga Partai Golkar? Pertama begini, saya melihat adanya eh, satu tekad yang masih bulat, yang di mana tekad tersebut dimiliki oleh Partai Golkar. Partai Golkar tersebut hasil Munas secara resmi merekomendasikan bahwa calon presiden 2024 itu adalah sosok Pak Erlangga Hartarto. Nah, Pak Erlangga Hartarto hari ini masih secara resmi hampir sama dengan Partai Gerindra, bahwa kadernya memilih ketua umumnya untuk menjadikan beliau sebagai calon presiden. Saya teringat hampir mirip ketika pemilu 2013, di mana Pak Abu Rizal Bakri pada waktu itu dideklarasikan oleh kader Partai Golkar sebagai kandidat calon presiden pada waktu itu. Hari ini pun sama, namun akhir-akhirnya Partai Golkar harus merelakan bahwa Abu Rizal Bakri tidak menjadi calon presiden pada waktu itu. Nah, berkaca daripada kejadian ataupun peristiwa tersebut, saya kira Partai Golkar harus segera cepat bertindak, menyatakan sikap apakah beliau akan tetap kekeh untuk menjadi calon presiden di 2024. Karena kalau melihat dari rating hasil survei, Partai Golkar itu merupakan partai politik yang masuk dalam nominasi 5 besar partai terkuat di Indonesia. Artinya sangat disayangkan jika nanti Pak Erlangga Hartarto memaksakan dirinya mencalonkan diri sebagai calon presiden 2024 dengan kekuatan partai politik yang cukup besar, namun elektabilitas Erlangga Hartarto tidak mampu mencapai angka 2 digit. Bahkan di angka 5% pun Pak Erlangga Hartarto tidak sempat menyentuhnya. Artinya bahwa ada gap yang cukup berjarak antara elektabilitas partai politik dengan elektabilitas ketua umumnya begitu. Nah, jika Pak Erlangga Hartarto memaksakan kehendak demikian, maka yang saya takutkan adalah ketika kader Partai Golkar beralih pilihannya kepada partai yang lain di luar daripada Golkar. Itu saja. Maka untuk mempertahankan kekuatan elektabilitas partai politik hari ini, di mana Golkar masuk ke 5 besar, maka Golkar harus segera menyatakan sikap cari dukungan yang jelas dan dipastikan akan mendapatkan kursi kemenangan di Pilpres 2024. Entah itu mau gabung ke koalisi Anies Rashid Baswedan yang secara popularitas dan elektabilitasnya masih masuk dalam lingkaran 3 besar, atau Pak Prabowo Subianto yang punya koalisi KIB, KIR,
Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau mau bergabung dengan Partai PDI Perjuangan. Namun jika melihat daripada histori, maka peluang Pak Erlangga Hartarto dan Partai Golkar harusnya sih jatuh pilihan kepada koalisi Prabowo Subianto ataupun juga koalisinya Pak Partai PDI Perjuangan yang sudah merekomendasikan Ganjar Pranowo. Nah, Pak Erlangga Hartarto sebetulnya saat ini pun sudah telat setar oleh Partai Persatuan Pembangunan. Kalaulah misal kemarin Partai Golkar atau Pak Erlangga Hartarto lebih dulu daripada Partai PDI Perjuangan menyatakan sikap menurunkan tensinya, maka otomatis jatah wakil presiden akan sedikit agak mudah bagi Pak Erlangga Hartarto, baik dari kubu Ibu Mega ataupun kubu Pak Prabowo Subianto. Namun hari ini gelagatnya sepertinya agak sedikit sulit, di mana Golkar harus menentukan dulu Munas ataupun juga Munaslup ataupun juga apalah yang jelas mengganti daripada hasil Munas sebelumnya, merevisi daripada hasil Munas sebelumnya. Maka sekiranya menurut saya agar Partai Golkar tetap eksis masuk 5 besar ataupun juga 3 besar, sikap Pak Erlangga Hartarto dan beserta seluruh jajaran Partai Golkar harus segera secepat mungkin hari ini, apalagi dalam momentum menjelang 1 tahun KIB dibentuk, apakah ada deklarasi masukan dari partai yang lain atau pengumuman bahwa KIB sudah bubar dan sikap KIB akan kemana, wallahu alam bisawab, harusnya disampaikan hari ini tepat menjelang 1 tahun. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan jangan baper. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.